Hai, perkenalkan nama saya Jaiti Tulong, NIM 1814201133, kelas A4, semester 7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba, yang menciptakan gelombang seismitik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh gerakan kerak bumi atau lempeng. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebut oleh letusan gunung api. Frekuensi gempa bumi di suatu jenis wilayah mengguncang pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer, skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Sebagian besar hampir tidak terlihat besarnya 7 kali lebih potensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. Gempa bumi terbesar sejarah besarnya telah terjadi dari 9 skala Richter, meskipun tidak ada batasan besarnya. Gempa bumi besar terakhir besarnya 9,0 atau lebih adalah 9,0. Gempa di Jepang pada tahun 2011, dan itulah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Penyebab terjadi gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena geseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Gempa bumi runtuhan atau beban. Gempa runtuhan atau terbeban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Gempa bumi ini tidak memiliki dampak yang besar berdasarkan kedalaman, yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hipotensinya pusat gempa berada di lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa bumi menega adalah gempa bumi yang hipotensinya berada antara 60 km sampai 300 di bawah permukaan bumi. Menega pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Akibat ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah yang pertama itu dampak fisik. Bangunan yang banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, rata dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Dampak sosial yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik sistem. Alat pengukuran gempa bumi, seismograf, adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi. Berdasarkan arah getarannya yang diukur, seismograf dibedakan menjadi 2 macam, yaitu seismograf horizontal, yaitu satu jenis seismograf yang mencatat kekuatan gempa atau getaran bumi dengan arah secara horizontal mendatar. Seismograf vertikal yaitu jenis dan seismograf yang mencatat getaran bumi dengan arah secara vertikal. Besar gempa berdasarkan pada gelombang, teknologi, dan dicatat oleh alat seismograf dengan menggunakan skala Richter. Dan baiklah, di sini saya akan mengajak untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, yang lebih khususnya di Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. Terima kasih.